warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semua? Semoga anak-anak ustazah semua dalam keadaan sehat ya. Insya Allah dalam minggu ini antum semua akan belajar dengan ustazah. Perkenalkan, nama Ustazah Cici Humairah. Antum bisa panggil dengan panggilan Ustazah Cici. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ustazah harapkan antum sudah melaksanakan sholat duha dan al suratnya ya. Dan jangan lupa sebelum kita memulai pembelajaran, antum berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini ya anak-anak. Hari ini seperti yang antum lihat pada slide ini, kita akan membahas tentang apa? Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, sebelumnya antum kan sudah belajar nih bagaimana pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kali ini yang kita bahas adalah bagaimana pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tapi sebelum saja mulai pembelajaran hari ini, antum bisa lihat di slide. Di sini ada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 7 dan 8. Yang artinya, ayo kita simak sama-sama ya. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang baik? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah dan kebanyakan mereka tidak beriman. Nah, jadi anak-anak ustazah, Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan sangat sempurna. Jadi tugas kita sebagai manusia apa? Tugas kita adalah menjaga dan melestarikan lingkungan atau alam yang telah Allah ciptakan sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas apa yang telah Allah ciptakan. Ya, oke. Jadi kita langsung mulai. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada slide kali ini kita akan bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan, tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Nah, kalau perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami maupun secara buatan manusia. Nah, pasti anak-anak ustazah penasaran kan bagaimana sih pertumbuhan dan perkembangan biakan tumbuhan? Ayo ikuti slide selanjutnya ya. Baiklah anak-anak ustazah, sekarang kita akan bahas tentang perkembangbiakan secara alami. Jadi perkembangbiakan secara alami tumbuhan itu ada 4. Ada biji, tunas, umbi, dan spora. Yang pertama yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan dengan biji. Antum pernah lihat tumbuhan dewasa kan? Nah, tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Nah, biji ini yang berkembang menjadi tanaman baru. Nah, antum lihat gambar sudah ustazah tampilkan ya. Di sini ada gambar biji dengan beberapa bagian. Yang pertama ada selimut biji, yaitu untuk melindungi biji. Yang kedua ada embrio atau calon tumbuhan baru. Dan yang ketiga ada kotiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Antum bisa amati gambar yang ustazah sediakan ya. Kita lanjutkan. Berikut adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Yang pertama ada buah mangga. Siapa di sini yang di rumahnya ada pohon mangga? Nah, jadi nak, buah mangga ini itu berkembang biak dengan bijinya. Dan contoh yang kedua adalah jeruk. Antum tahu kan seperti apa bentuk biji buah jeruk? Nah, jadi bijinya itu sangat kecil dan bijinya itu nanti kita tanam dan insya Allah akan tumbuh jeruk yang baru. Selanjutnya ada apa? Ada semangka. Jadi di buah semangka ini juga berkembang biak dengan biji. Selanjutnya kita akan bahas perkembangbiakan alam yang kedua yaitu tunas. Apa itu tunas anak-anak? Yaitu tumbuhan baru atau anakan akan tumbuh dekat dengan pohon induknya. Ada juga tunas yang tumbuh dekat dengan daun induknya. Contoh salah satu tunas adalah, antum bisa lihat gambarnya itu adalah pohon pisang. Nah, tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitaran induknya. Lanjut ya anak-anak ustazah, jadi berikut ini adalah contoh lain dari tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Ada pohon bambu. Jadi pohon bambu, anakan pohon bambu atau tunasnya akan tumbuh di dekat pohon induknya. Antum bisa perhatikan gambar pohon bambu tersebut tersusun sangat rapi dan sangat dekat karena mereka setiap tumbuhan baru atau tunasnya itu tumbuh di dekat pohon induknya. Selanjutnya ada daun cocor bebek. Nah, daun cocor bebek ini berkembang biak dengan tunas daun. Jadi tunas cocor bebek ini tumbuh di tepi daunnya, makanya disebut dengan tunas daun. Baik anak-anak ustazah, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya yaitu perkembangbiakan alami yang ketiga, umbi. Jadi yang akan kita bahas yang pertama adalah umbi batang. Jadi apa itu umbi batang?
Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Antum bisa lihat contohnya pada gambar yang saya sediakan. Itu yang pertama adalah gambar kentang. Jadi kentang itu tumbuh dari batangnya. Dan antum lihat juga di sebelahnya ada ubi jalar. Nah, ubi jalar juga salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Umbi yang kedua adalah umbi akar. Apa itu umbi akar anak-anak? Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Nah, untuk contoh dari umbi akar adalah antum bisa lihat di gambar. Yang pertama ada wortel. Antum bisa lihat tuh dari serabutan akarnya. Jadi di akarnya itu ada cadangan makanan sehingga dia membesar dan tumbuhlah wortel. Yang di bawah ada singkong. Sama seperti wortel, singkong juga tumbuh dari akar yang membesar karena berisi cadangan makanan. Baik anak-anak ustazah, kita lanjutkan dengan umbi lapis. Jadi umbi lapis ini terbentuk dikarenakan tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Nah, apa sih contoh dari umbi lapis? Antum bisa perhatikan gambar di slide ustazah. Yang pertama ada bawang. Di situ antum lihat lapisan dari bawang. Terus juga ada bunga bakung. Antum bisa juga lihat susunan dari daun bunga bakung tersebut. Jadi bawang dan bunga bakung adalah contoh dari umbi lapis. Nah, anak-anak ustazah, selanjutnya kita akan bahas perkembangbiakan secara alami yang keempat, yaitu spora. Apa itu spora anak-anak ustazah? Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Nah, bentuk spora itu biasanya seperti biji tetapi sangat halus, dapat diterbangkan angin dengan mudah. Antum bisa lihat contohnya itu ada pada slide yang saya tampilkan. Nah, itu yang biji-biji kecil itu adalah spora. Jadi spora ini sangat mudah terbang dan diterbangkan angin. Di mana dia diterbangkan, nanti disitulah dia akan tumbuh. Nah, itu adalah spora pada daun paku. Yang sebelahnya itu adalah gambar lumut. Nah, jadi lumut juga berkembang biak secara alami dengan spora. Nah, anak ustazah, kita lanjutkan ke perkembangbiakan buatan ya. Contohnya adalah mencangkok. Apa itu mencangkok anak-anak ustazah? Mencangkok adalah mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, nangka, dan lain-lain. Nah, untuk slide kali ini antum bisa lihat cara mencangkok tanaman. Di situ juga sudah ada nomor dan langkah-langkahnya antum bisa perhatikan. Ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara mencangkok tanaman. Baik anak-anak ustazah, sebelum ustazah akhiri video pembelajaran hari ini, ustazah ada salah satu dalil Quran Surah Az-Zumar ayat 21 yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit? Maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Lalu menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Quran Surah Az-Zumar ayat 21. Nah, di sini anak-anak ustazah, Allah memerintahkan kepada kita untuk berpikir tentang tanda-tanda kebesarannya. Allah juga menyuruh kita untuk memanfaatkan tumbuhan dengan cara apa? Mengkonsumsinya sebagai salah satu ikhtiar kita menjaga kesehatan tubuh. Dengan demikian, kita harus bersyukur dan menjaga tumbuhan yang telah Allah ciptakan. Setelah anak-anak ustazah, selesailah sudah pembelajaran kita hari ini. Berikut adalah tugas latihan untuk antum semua. Ada 3 soal yang harus antum isi. Silahkan antum tulis di buku latihan tematik antum. Dan antum foto dan kirim ke ustazah kelasnya masing-masing ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan dari ustazah. Kita jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.